Ini ayat luar biasa. Bib, emang apaan yang kita mau perangin kok sampai segini penekanannya? Anak muda, anak muda, buat elu nih ayat sebenarnya nih. Anak muda sekarang begadang sampai ketemu sahur. Betul? Habis subuh tidur, bangun 20 menit lagi mau maghrib. Betul? Lu puasa setahun juga kuat PA. Anak muda, anak muda, saya nggak nasihatin yang tua-tua dah. Umur tinggal dikit, nggak ibadah juga mah ya kebangetan. Ini buat yang muda. Ini adalah peperangan yang hakiki yang ditujukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Setiap seseorang memerangi dirinya sendiri, ini adalah suatu hal yang nggak bakal mungkin. Tapi ternyata di diri kita ini ada hawa nafsu yang ngegrogotin dari dalam. Lihat, teman makan teman enak gak? Nah, kagak. Musuh dalam selimut enak gak? Nah. Hawa nafsu adalah musuh dalam selimut yang ada di dalam hati kita. Bagaimana cara memeranginya? Dengan sebaik-baiknya takwanya kita ke hadapan Allah, yang kita meminta kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ramadan udah kecium di baunya. Betul ya? Sok tahu. Wangi kolak udah mulai lewat. Betul ya? Bihun, gorengan, lontong. Kita tanya, ini lontong isinya apa? Ocong. Begitu buka kentang wortel. Nggak bisa nyobain sih. Peperangan yang dinyatakan ini nih, anak muda lagi nih yang kena nih. Habis subuh keluar, apalagi hari Minggu, cari dah tuh tempat yang legaan, lega. Ya lumayan lah buat isian, buat buka puasa. Semua tempat trek-trekan, ngakunya puasa, bikin pegel orang. Kira-kira dapat berkah puasa nggak tuh? Dapat pahala nggak tuh? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu datang asar, motor dipanasin, datang ke pom bensin, jemput ayat ember. Duit di kantong cuma 15.000. Iya, patungan. Ya alhamdulillah, yang penting kan ngajak jalan nih, nyenengin. Iya, lu nyenengin, lu bikin keder malaikat namanya. Aduh. Anak muda sekarang Kiai, bukan lagi kita orang tua yang dibikin keder, malaikat dibikin ribut. Puasa ngakunya, jemput ayam embel, depan BKT disenggol, modal. Malaikat Ridwan datang, ahli sorga nih, Sultan Malik nggak mau terima. Tak dulu kan, kenapa emang? Ini ahli neraka. Salah, dia lagi puasa, dua-duanya puasa. Tapi ingat, ini jalan apa bukan yang mahramnya. Kira-kira malaikat ribut nggak tuh gara-gara kita tuh? Buat anak muda nih. Anak muda yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka anak-anak muda yang membangun keimanannya sejak dini. Anak muda yang tempatnya setiap kali walaupun dengan kesibukan mampirlah ke masjid, isi masjidnya. Coba lihat Merbot sekarang, mana ada anak muda? Semua masjid aki-aki isinya. Puasa pertama, sholat subuh ramenya bukan main masjid. Yang anak muda, yang masih, ya Allah, yang masih anak-anak semuanya kumpul. Coba lihat minggu keempat, lemit orangnya. Kadang proposal udah mulai keluar tuh, masjid, musola, proposal keluar tuh. Ada apa nih? Pelebaran masjid, tapi pelebaran musola lah. Gak usah repot pakai dilebarin, kan juga lebar sendiri. Minggu pertama mah penuh, sampai keluar begini nih ngablak, sedang pada ketukar. Kadang suka ketukar anak orang kita bawa pulang.
masjid. Minggu kedua, Muya ada kemajuannya. Soft maju. Minggu ketiga, kalau minggu pertama Bapak pada ngambil peci dibuka, panas, masjid hangat dalamnya. Ibu-ibu pakai mukena pelintir, panas gak kuat katanya. Begitu minggu ketiga mulai pada pakai jaket. Dingin. Minggu keempat, makin tambah maju. Isinya cuma panitia zakat fitrah. Kira-kira yang begini kampung kita bakal berkah apa enggak? Bakal berkah enggak? Saya cuma mau ngomong buat anak muda. Lu bahagia enggak datang di bulan Ramadan? Bahagia. Lu cinta enggak sama bulan Ramadan? Kalau lu bisa nggombal sama yayang lu, saatnya hari ini Ramadan yang ngasih kesempatan lu untuk membuka cintanya dan dibalas cintanya sama bulan Ramadan. Kalau lu cinta sama ayah, yang perempuan cinta sama yang laki, gombal isinya. Semuanya isinya gombal. Tapi rayuan Ramadan nyata, pasti surga jaminan deh. Neng, nggak ada lu. Neng, kalau ada laki bilang I love you, tabok mulutnya. Kalau bapak, Ini orang Duren Sawit. Ada nggak yang nikah sama orang Bekasi? Ada nggak? banyak. Jauh apa dekat? Dekat. Jauh apa dekat? Dekat. Lu jalan kaki? Jauh. Dengerin. Kalau katanya orang Duren Sawit, love is blind. Ngerti nggak lo? Sama aku juga. Cinta itu buta, renyap, yang jauh jadi dekat, yang gembrot jadi Urus. buta mata lu. Yang pesek jadi Mancung. fitnah. Yang namanya cinta semuanya indah. Neng nelpon nih ke AA. AA tinggal di Bekasi. Nengnya orang Duren Sawit. Waalaikumsalam. Abang sehat bang? Alhamdulillah. Dokter Kekerawan tuh. bang, Neng sendirian di rumah. Ya. Lagi hujan bang, gede. Gue pengen tanya sama anak muda, kalau dapat teman begitu, jalan apa enggak? Jalan. Gas, Habib. Gas terus. Betul. Demi cinta. Duit di kantong 25.000. Ya. Bener nih. Anak muda sekarang yang begitu, Kiai. Modal kagak ada, apalagi kadang semua ketemu minta air, Kiai. Tapi doain dong, biar apa? Cepat dapat jodoh. Ya. Bingung doanya. Kalau orang bisa, ya Bib, saya lagi sakit, minta doanya dong Bib, biar diangkat penyakitnya. Gue tahu doanya. Salat syifa juga ada kan begitu ya. Bib, biar ditetapin iman. Ya bukan liban qulub, tapi kalbi. Nah lu minta biar cepat dapat jodoh. Depan gue bingung doanya apa. Begitu gue cium, lu minum, berubah lu jadi Brad Pitt. Ngadi-ngadi. Duit di kantong berapa? 25.000. Jigo. Udah lama gak ngomong jigo. Lamaan tinggal di gunung, begitu masuk kota bingung gue ngeliat gedung, ya Allah gede-gede amat ini ya. Eneng. Bang, titip ya. Apaan Neng? Martabak telur. Iya. Duit di kantong berapa? Jigo. Beli nggak? Beli. Beli nggak? Beli. Begitu sampai pasar Bekasi dia lihat ada tukang martabak bang. Martabak Bang John. Yang dilihat menunya. Telur 2 18.000. Telur 3 23.000.
telur 4, 26.000. Kira-kira yang beli yang mana? 23. Apa? Neng, lu denger baik-baik nih Neng ya. Neng, ini gue paling demen yang begini nih. Anak muda, telur 2, 18, 23, 26 yang dibeli yang mana? 18. Kalau ada yang bilang abang beli yang 18, demi Allah jangan. Tetap manusianya pelit. Gue ditelepon, gue cari yang tengah-tengah dong. Yang namanya tengah enak, donat doang, tengahnya nggak pernah enak. Kosong. 23.000. Biar Neng kenyang. Beli sisa kembalian duit berapa? 2.000. Motor korekan. Mesin 2 atap. Ya. Beli samping penuh. Ya. Itu salah bensin beak. Ya. Pulang apa jalan lagi? Jalan lagi. Pulang apa jalan terus? Jalan terus. Siapa yang bilang pulang dari situ? Berarti Ustadz cerdas. Anak muda nggak kenal love is blind. Yoi. Yoi kan? Yoi. Cinta itu nggak kenal jarak Habib. Yang jauh jadi Dekat. tuh coba kita lihat. Jalan nih motor titip sama tukang martabak. Ya. Bang, titip ya. Aku balik lagi. Ya, martabak panas ada di genggaman. Ih. Begitu sampai tengah jalan, hujan geledek, angin puting beliung. Waduh. Jalan terus sampai balik. Jalan terus. Cuma tolong. Ya. Jangan pulang jadi penyakit namanya. Ya. Jalan terus. Begitu di pinggir jalan ngeliat pohon pisang, daunnya dibabak. Cepat. Jadiin payung. Iya. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepada. Betul. 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 Kebanyakan nonton Korea lu. Begitu sampai depan rumah Neng, yang namanya cinta ngeliat pagar juga deg-degan. Iya. Betul nggak? Betul. Kayaknya yang tua-tua begitu lagi lewat rumah calon kita nih, ngeliat pagarnya senang apa enggak? Senang. Baru pagarnya belum isinya. Di harapan di hati keluar ke, buang sampah juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting mata melihat orang yang kita cintai kan begitu. Betul. Ketok pintu. Yang buka bapak moyang. Assalamualaikum. Buka pintu. Nulis mablak. Kabur. Tato sebelah kiri sendok sama garpu. Ya. Sebelah kiri piring. Belakang selamat menikmati. Antar dong. Lempar lu. Pak, saya datang bawain martabak buat Neng, Pak. Itu pintu. Gak ada makasih. Orang galak sih. Iya. Makan bapak ya. Kesel gak? Kesal. Sakit hati gak? Sakit. Kalau lu niat maksiat, pasti lu bakal sakit hati. Waduh. Tapi kalau lu memperjuangkan cinta karena Allah, alhamdulillah nih martabak dimakan sekeluarga. Amin. Betul? Betul. Makanya gue bilang tadi apa? Jangan pilih orang yang pilih 18.000. Iya. Lu dari makanan aja nggak dihargain, apalagi lu suruh beli skincare. Iya. Terusin gak nih? Telepon lah nih. Bang, abang udah sampai. Teganya dirimu mendustai cinta. Au. Memang kenapa sih bang? Bilangnya tadi nggak ada orang tua, emak bapak nggak ada. Tentu yang buka pintu. Emang bapak sama ibu tadi kemana? Kondangan belakang rumah. Yang namanya cinta nanya.
Kalau orang yang udah kita sayangin membutuhkan sesuatu, gak perlu tanya latar belakangnya. Yang dia harus tahu bagaimana caranya sampai apa yang dituju, apa yang dia minta, agar kita membahagiakan mereka. Demi jin, Ramadan datang membuka 7 pintu surga. Buat siapa? Kecintaannya Nabi Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi. Ramadan ini adalah hadiah terbesar. Buat siapa? Buat kekasihnya Nabi, cintanya Nabi, umat yang dikatakan setiap di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut dirinya kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta sama kita, tapi cintanya Nabi kesannya bertepuk sebelah tangan. Bukan tanya sama lu nembak dan diterima, apa rasanya? Sakit. Apa rasanya? Sakit. Lu kere sih. Oh, mbak kayak gue cuma bilang anak muda kerja dari duit yang banyak. Karena perempuan sekarang nggak ngeliat dari tampang, kecuali modelnya kayak gue. Nah, bebas-bebas aja bilang ceramah ini. Lu kerja cari duit. Anak muda sekarang, ya Allah, malasnya luar biasa. Anak muda sekarang isinya slot. Wih. Jujur, saya kalau di madrasah tolong diperiksa ini handphone ini anak-anak nih. Nih yang main judi slot, mudah-mudahan handphone tuh hari hilang. Pakai Zeus nggak Ini bisa. Ramadan udah datang, lu main slot, lu ngapain? Lagi main nih, Bib. Mau ngapain? Ngabuburit. Iya. Anak muda sekarang, Kiai, semuanya dihalalin. Gue gedek banget gara-gara tuh anak muda. TikTok gue duit gue gak cair-cairin. Lu kebayang gak TikTok hasilnya 580 juta lu? Gak kaya. Duit haram, setan. Awalnya saya udah ngambil, jujur saya awal-awal ngambil, narik 23 juta, narik 15 juta, narik. Satu waktu saya lagi ceramah ada live, keluar singa 3 biji. Ganteng nggak? Viral. Keluar di singa 3 biji, satu singa 5 juta, Kiai. 3 singa udah berapa? Emang lu paling demen ngitungin rezeki orang? 3 singa 15 juta, lu kebayang lu bakal apain tuh duit? Dekah masjid. Umroh. Loon lu. Lu dengerin dulu ceritanya, ini belum selesai nih. Begitu besok sore saya nge-live nih anak muda yang nge-give gue masuk ke live gue. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib, saya kemarin nge-give Habib singa 3. Jazakallah khair. Wah, senyum gue lebar. Makasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya manfaat dan Allah ganti rezeki yang berkah. Amin katanya. Habib, hukumnya judi slot apa? Di situ gue udah mulai was-was tuh. Udah mulai hati gue was-was ini. Saya ditanya, haram nggak boleh. Mau yang offline, lu mau judi kopro, mau pakom, mau Singapura. Katanya. Masuk aja lu. Dengerin dulu ini. Terusin gak nih? Terusin. Gue bilang apa lagi, gue tutup. Gak boleh haram. Ya Allah, Habib, maafin saya Habib, kemarin saya nge-give Habib pakai duit slot. Ternyata hatiku memang tak pernah salah. Mulai itu hari gue gak berani. Lu kenapa dibagiin? Itu duit haram, maafin Bib. Saya senang sama ceramah Habib, tapi nggak duit haram juga dong. Mulai itu hari saya nggak pernah tarik lagi di TikTok. Sampai detik ini saya nggak pernah tarik. Dia nanya lagi, Habib, kalau menjudi Bib, foto profilnya ulama, bagaimana? Jangan gila lu, nggak boleh.
difitnah, disangkanya tuh lama main slot. Habib punya Instagram nggak? Punya. Apa Instagramnya? Official underscore Habib Rifki Alias terus. Udah follow gua belum? Udah. TikTok udah? Udah. Unfollow dah? Udah. Pasti minta di follow back? Iya. Emang lu udah ngasih gift apa buat gua? Mawar. Apa? Paus. Gak pernah becekin pun gua. Gak boleh pasang ulama, gak boleh. Nanti jadi fitnah. Hit, saya DM ke Habib ya. Boleh. Screenshot sama dia. Masuk ke DM gue. Begitu gue lihat muka gua, foto gue dijadiin profil slot. Bertanya lu ngapa pakai foto gua? Maaf bimbing, saya pakai foto ulama. Kali jadi berkah lah. Judi bisa jadi berkah. Itu namanya anak muda PA. Jangan begitu dong. Ini bulan Ramadan udah mau dekat. Kapan kita mau berubah? Kehidupan kita ini, kita bagaikan anak muda ini udah kelamaan tidur. Tidur lama nggak bangun-bangun. Emang. Ramadan ketemu sampai Ramadan berikut lagi, begini aja udah model kita. Masjid makin jauh, sholat kagak, berteman sama yang macam-macam. Orang bule lo ikutin. Orang Eropa minum khamar wajar, dingin, duren sawit. Bentet, Tunggu hujan. ngomong dikit berkeringat. Orang bule minum apa aja pantas, mata biru, hidung mancung, alisnya bagus. Kalau minum pipinya ngeping. Nah lu mana belok, mana hitam, betis bebeng. Orang bule jangan lu ikutin, mereka orang-orang yang membutuhkan. Saat satu kali minum, anget sampai kubun-ubun. Sekali minum satu loki 400.000. Lu berdelapan, minuman 2 huruf. AM. 38.000 patungan 8 orang. Minum di BKT. Matahari bentet. Orang sono bule anget, jalan melempang, lu minum seteguk boleh. Matahari nempel di kepala lu minum. Jangan pernah diikutin. Kenapa? Efeknya nanti saat lu minumnya hari 1 teguk, rusaknya ginjal lu 40 tahun yang akan datang. Bakal digrogotin, lu diambil darah lu, gak bakal pernah hilang. Alkohol, zat adiktif yang ada di jasad kita gak bakal hilang. Efeknya PA. Lu mau tua lu gak punya ginjal? Di sorga juga ada khamar. Orang yang mencicipkan khamar di dunia, dia tidak akan pernah mencicipkan yang namanya khamar di dalam surga Allah. Bib, khamar di surga bagaimana? Sekali tanggap makin cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Khamar yafhu ba'da sakratihi fasyaribul hubbi kulil umri sakran. Orang yang namanya minum khamar, saat kita minum mabuk, setelah mabuk kita lupa semuanya. Orang hayat. Tapi orang yang mabuk cinta, sampai matinya cinta itu akan bersemi dan kita terus akan mabuk, gak akan pernah sadar sampai yaumil kiamah. Mabuk cinta. Orang bule makanannya beda sama kita. Yang diminum Jack Daniel, Black Label, Smirnoff, Martel. Apa Bib? Katanya Udah. begitu dia minum, ya wajar. Nih makanannya spaghetti, burger, pizza. Lu Sebelah. jengjer. Orang bule mabok muntah, keluar panjang-panjang makan spaghetti, nah keren. Nah lu begitu panjang, bihun. Lu nggak pantas. Orang bule mabok, keluar lagi kenyal-kenyal, makan burger. Lu menjengkol.
mulai mabuk muntah, keluar lengket, ya Allah. Bisa. Keju isinya. Orang duren sawit. Kerupuk. Udah gak bakal pantas. Lu mau ngikutin apapun gak pantas. Anak muda yang dikatakan oleh Rasulullah yang mengikuti jejak Nabi. Alhamdulillah kita punya guru-guru di depan kita. Lu gak punya tahu apapun ilmunya, lu tanya sama guru. Jangan lu tanya sama Syekh Google. Akhirnya lu jadi keblinger. Gue udah capek ngadepin anak muda yang begini nih. Pakai celana RTTI, rombongan celana tinggi. Saya kemarin lagi umroh ketemu emang begitu. Habib, ini Habib Rifki ya, yang suka nyebarin bid'ah. Gue bilang lagi, asal lo tahu, gue berangkat umroh hasil bid'ah. Dibalikin. Betul kan? Saya tanya, Ustaz kok jamaah berapa? 40 orang. Saya hasil bid'ah 530 orang. Kayaan gue tolol. Dia ngomong, Bib, tolong dong, jangan suka nyebar-nyebarin apa-apa yang gak baik. Yang gak baik gimana? Gue suruh orang selawat gak baik. Gue tanya sama lu semua nih. Setiap saya fitih saya ngajak atau menjerumuskan? Mengajak untuk berbuat baik atau berbuat zalim? Mencintai Nabi atau memusuhi Nabi? Buta kali itu orang ya. Saya tanya, emang Ustaz follow saya lihat ini video Habib, dia followers gua. Gue pengen kasih tahu nih anak-anak muda, lu cari guru yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nggak butuh anak-anak muda yang alim, nggak butuh. Tapi orang tua membutuhkan anak-anak muda yang soleh, yang soleha. Perempuan apalagi noh ya tuh, Neng, mahal nggak perlu jadi perempuan. Paha ayam sama paha perempuan lebih mahal banget paha ayam. Lu bilang lagi, lu tahu? Apaan? Tadi gua lagi lewat depan gua. Sopir ngomong, lihat. Astagfirullahaladzim. Sopirnya masih ngeliat. Ya gimana nggak dilihat orang di depan mobil? Kan begitu. Dilihat tuh, sana dilihat. Saya. Dia bahagia. Neng, perempuan mahal apa sih? Sorga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Perempuan apa laki? Punya kehormatan Nabi jadi perempuan. Lu modal dikasih bunga aja senang banget lu. Kasih. Aku jaga, aku menjaga bunga ini sebagaimana aku menjaga hatiku. Maafin saya kalau ngomong buat anak-anak muda, Kiai. Kalau Kiai mah nggak usah diceramahin. Saya mah butuh ceramah dari Kiai. Tadi lu undang Habib PA. Neng, bunga lu jaga. Lu belum tentu dijaga, Neng. Lu taruh bunganya, sampai hitam tuh bunga. Banget tuh bunga. Lu pikir laki yang ada di samping lu lempeng? Enggak, selingkuh pasti. Mau tahu Bib sih? Iya, Bib. Neng, aku mau bilang ini buat laki-laki, lu jangan pernah mainin perasaan perempuan, ya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, Neng biar sadar nih Neng ya. Imam Ghazali mengatakan perasaan wanita itu ibaratnya cermin, rapuh, gak boleh terluka, apalagi pecah. Punya cermin di rumah punya? Punya. Saat cermin itu jatuh, hancur, bisa nggak balik lagi sempurna? Bisa, tapi nggak akan sempurna, Bib. Pasti ada garis-garisnya. Begitu juga perasaan wanita. Yang namanya perempuan kita cintain, saat kita sakitin hati perempuan, perempuan tersebut pasti akan memaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai mati. Gue belain nih perempuan, gue belain. Dari kemarin gue bilang, Habib kan jelas banget sama perempuan, mau jahat banget. Gue bukannya jahat, karena saya cinta sama perempuan. Nah, emak gue perempuan. Emang emak gue kencing diri.
perempuan. Gue cinta sama gue aja, bini gue perempuan. Macam gue cinta sama laki lah belok gue. Ternyata survei membuktikan. Neng, jawab ya. Yang laki lu diem. Neng, bangun tidur yang dilihat apa, Neng? HP, buka kamera. Kamera depan yang dibuka ngapain, Neng? Ngaca, Bib. Mau keluar kamar mandi? Ngaca. Make up. Pakai kerudung. Makan. Itu yang namanya kaca burak di meja. Kebayangannya masih ngaca tuh perempuan. Luar biasa. Keluar rumah ngeliat jendela, pakai helm, Ngaca. naik motor, ngaca. Makanya gue buat laki lo. Lu jangan pernah coba-coba kalau depan lo perempuan, lu jangan pernah di belakangnya. Beloknya cuma dirinya sama Allah doang yang tahu. Sen kanan dia ke kiri, sen kiri dia ke kanan. Begitu gue lihat, ya Allah spionnya madep ke mukanya. Betul kan? Ternyata survei benar nggak? Perempuan itu doyan cer, perasaannya bagaikan cer. Tapi saya tanya dan saya usut, kenapa perempuan itu kalau jalan naik motor spion yang lihat ke mukanya? Saya coba untuk memahami dan saya ambil pelajaran. Ternyata, anak muda, perempuan itu gak mau pernah lihat masa lalunya, yang dia mau cari masa depannya. Ya betul kan, Neng ya? Betul kan ya? Ngimpi. Ramadan udah sebentar lagi. Ayo merubah diri kita. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa? Buat para DKM masjid, tolong kalau ada anak kecil lagi pada main di masjid, jangan diomelin, jangan disenggol, jangan diusir, apalagi dipukul. Kenapa? Al-Imam Ghazali mengatakan jika suara anak kecil udah nggak ada di dalam masjid, maka akan tertimpa musibah besar. Tidak akan ada generasi yang untuk memakmurkan masjid. Ini anak kecil berisik, geser softnya, lewatin 3 soft atau 2 soft, lewatin. Anak kecil bercanda sholat ya wajar, kita juga begitu, betul kan? Betul nggak? Coba lu aki-aki yang bercanda, pakai akal tuh bisa enggak? Imam lagi ruku, imam lagi sujud, makmum bubar. Gimana lu? Kalau anak kecil bercanda wajar, namanya juga anak. Jangan diganggu, biarin dia untuk terus memakmurkan masjid. Mungkin rumahnya kecil, dia nggak tahu rumah gede itu bagaimana. Masuk masjid lega bener, dia lari wajar, namanya juga anak. Yang penting kan dia masuk main bola, dia masuk bawa sepedanya, betul nggak? Ini buat bapak, anak umur 3 tahun tenteng ke masjid. Bib, saya khawatir nih anak najis pakein pampers. Bib, takut bocor, duduknya lu agak jauh, jangan di karpet. Bagaimana ceritanya? Yang pentingnya anak kenal masjid. Ini Ramadan rame anak muda, cuma minggu pertama, selebihnya lu pada main petasan, Perang sarung. begitu masuk rakaat ke-8, buah langit sepi anak muda. Begitu yang masuk pikir, datang lagi. Lu ya Allah ya Karim, lu ibadah mau milih-milih bagaimana? Kita diajarin sama orang tua kita dulu yang namanya tarawih 23 rakaat. Kemarin gue diundang, Habib, bisa nggak ngisi di masjid saya? Bisa, Habib? Kapan? Dan 25 Ramadan. Boleh. Tapi sholatnya 11, Bib. 443.
Itu. Lu mau terawih main bola. Kagak bayang terawih 4-4-3. Oh maaf, sorry. Kalau itu boga, kenapa? Gua takut jadi striker. Cari tempat masjid, lu makmurin masjid. Lu datengin masjid dimanapun musola, lu makmurin. Kenapa? Tujuan anak muda yang sekarang ini, tujuan yang masa depan lu cuma surga. Lu senengin orang tua, lu bakal disenengin sama Allah. Lu dosain orang tua, lu pasti akan dibikin susah dunia wal akhirah. Ingat, keberkahan kita, kehidupan kita, jalin silaturahmi yang baik. Ramadan mau dikit lagi diambil sama orang tua, minta maaf. Pak, maafin saya. Saya banyak nyusahin. Ibu, tolong ridhoin ASI yang pernah dikasih buat saya. Biar ini jadi manfaat buat saya agar saya menjadi anak yang saleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Hati-hati, hati-hati. Bid, siapa bilang itu kan rezeki dari Allah? Iya, itu rezeki dari Allah, tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Coba kita lihat, ada anak bandel nih setengah mati, gak bisa melihat genteng tetangga, ambil batu lempar, ke batu lempar. Batu nggak ya? Yang punya rumah keluar, anak siapa lo? Itu yang ditanya. Betul? Ada anak baik, pulang ngaji, hafal Quran, jalan mau ke masjid. Ya Allah nak, siapa namanya nak? Sekolah di mana nak? Bapak emaknya nggak ditanya siapa yang bapaknya, siapa emaknya. Ini hidupnya di dunia aja udah nyusahin. Coba bisa kebayang, kapan lu mau ngangkat derajat orang tua lu? Yang jadi anak muda, sholat subuhnya dong lo jaga. Anak muda megang masjid itu luar biasa. Ini yang dapat aki-aki, yang ngebersihin Aki-aki, yang azan aki-aki, yang makmum aki-aki, imam. aki-aki. Saya cuma mau bilang sama DKM, Kiai, Ustaz, kalau ada anak muda yang hobinya jauh dari masjid, gak mau pernah adanya di masjid, kalau mati tolong jangan pernah disolatin di masjid. Gelindingin aja, gelindingin. Lanjutin kan, lanjutin. Saya jujur, saya teringat sahabat-sahabat Nabi, para pemuda yang sayang sama Nabi dan menjaga marwah dan martabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar masih kecil ditenteng sama Nabi, diajak lewat satu tempat. Begitu lewat satu tempat, ada pohon kurma tumbang. Pohon kurma tumbang, Nabi bisa geser pohonnya, tapi Nabi nggak mau. Nabi sama makhluk Allah, walaupun udah mati masih beradab. Nabi nunduk lewatnya. Abdullah bin Umar diajak, nunduk juga. Dapat beberapa tahun Nabi SAW wafat, Abdullah bin Umar bersama sahabatnya lewat lagi jalan itu. Yang sahabat lain bingung melihat Abdullah bin Umar, tiba-tiba nunduk jalannya. Ditanya sama sahabat yang lain, Abdullah, lu udah gila? Emang kenapa? Ada apaan yang melintasin? Kok bisa lu jalan nunduk? Apa jawabannya? Wahai sahabatku, aku pernah datang lewat jalan ini bersama Rasulullah SAW. Dan di saat itu ada pohon kurma yang tumbang. Nabi mengajakku menunduk dan melintasi jalan ini. Sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, mundur semuanya. Jalan nunduk semuanya. Kenapa? Orang yang menjalankan sunnah Nabi, sudah pasti sunnah tersebut akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Kita hitung-hitungan masalah sholat 5 waktu, la ilaha illallah. Kadang kita ketemu Allah juga, kadang susah aja doang. Betul kan? Betul. Motor mau ditarik leasing, mulai sholat duha. Ya. Laki mau kawin lagi, mulai tahajud 6 rakaat. Sampai lupa salam, atahiyatul aja lama kan. Coba bisa kebayang. Kadang ini manusia ini al-imanu yazid bayan. Kadang naik, kadang Turun. kita ini manusia. Yang namanya malaikat, keimanannya lempeng. Nggak naik, nggak turun. Nabi makin naik. Kita kadang naik, kadang turun. Coba kita bisa jaga iman kita dong. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu di dalam ayat untuk menjalankan ibadah puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman kita. Akal nggak boleh ikut campur. Kalau yang namanya iman itu sudah dipanggil, imannya harus datang.
Kalau akal yang ikut, ngapain sih? Orang puasa, lapar. Saya mau tanya, kemarin corona, betul? Betul. Berapa tahun? 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Rezekinya kita hilang nggak? Hilang. Habis. Keran rezeki ketutup. Ketutup. Lo tahu nggak doanya Nabi? Saat datang bulan Ramadan, Nabi bilang apa? Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi. Corona waktu pertama di 2020 cuman 1 bulan, selepas itu datang bulan Ramadan, betul nggak? Semua masjid libur. Lockdown. Masjid sholat Jumat. Libur. Gue lagi bingung, itu masjid apa SDN? Ya. Ada tetangga orang Kuningan teriak nih, gedor masjid, masjid dikunci, digedor masjid. Dia datang ke rumah saya, Habib, DKM di sini siapa? Tahu gua. Mengapa? Kenapa? Giliran saya mau tobat, saya mau sholat di dalam masjid, sekarang masjid dikunci, saya mau gimana? Gua tanya, sebelum corona lu kemana? Sebelum corona kemana? Itu kan masa lalu saya, Habib. Udah sekarang itu masjid pinggir jalan, kalau ditutup ya wajar. Lu mau sholat nih di rumah gua? Enggak, saya mau sholat di masjid. Lu cari lah masjid yang buka. Enggak ada masjid 24 jam, enggak ada sekarang mah. Yang ada apa? Kimia Farma, K24, Alfamidi, Indomaret. Jam 8 masjid udah pada dikunci. Apa kata Rasulullah? Nih hati-hati nih. Nih kalau ini sudah terjadi nih, ini bahaya. Masjid begitu indah, mewah, bagus, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Kenapa? Sudah nggak ada yang memakmurkan masjid. Sujudnya udah nggak ada. Salat tahajud nggak ada. Qiraatul Quran nggak ada. Yang namanya zikir di dalam masjid nggak ada. Buat anak-anak muda dan anak-anak laki, lu kalau salat subuh harus di masjid. Saya jauh, cari musolah yang dekat. Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang salat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Di besok di subuh, lu sholat di rumah, keluar lu harus pada pakai daster. Ayo makmurin, sahabat-sahabat Nabi yang muda ngejaga. Alhamdulillah kita sholat 5 waktu, la ilaha illallah, dan ada benar-benar jelas. Kadang aduh apa lagi nyampe. Saya teringat Isra wal Mi'raj Nabi. Saat Nabi sampai ke mau jalan sampai ke Sidratul Muntaha, ada ujiannya nggak? Ada nggak? Dikejar sama iblis, digoda sama iblis, digoda. Nabi mau berjumpa Allah, ujiannya ada, digoda. Apalagi kita yang baru belajar sholat, yang bacaan cuma tuntu aja. Begitu kita Allahu Akbar, wah mulai dah. Kunci motor tadi di mana ya? Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya, gue lagi masak tempe tuh. Semuanya datang. Ini peristiwa bukan zaman kita doang. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada sahabat yang kehilangan dirhamnya. Begitu kehilangan, dia datang ke rumah Sayyidina Ali. Wahai Ali, uangku hilang, dirhamku hilang. Sayyidina Ali jawabnya santai. Ambil wudu. Hilang, ambil wudu. Selesai ambil wudu, sholat 2 rakaat. Hilang, saya bukannya mau sholat. Sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah belum selesai. Oh iya, saya ingat, ada di bawah bantal katanya. Ini zaman dulu udah ada, gimana zaman sekarang kita? Kita buat khusyuk jauh, tapi yakin di dalam sholat kita minimal ada yang khusyuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu yang akan diterima sama Allah. Saya nggak pernah dapat khusyukan. Alhamdulillah di dalam sholat wajib terletak sunnah-sunnah Nabi. Saya hakul yakin selama ini sholat kita pasti akan diterima sama Allah. Insya Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ini masih banyak lagi penceramahnya. Saya mah cuma tim hiburan aja. Berapa ini? Terus. Jam 12 ini. Pagi. Lu cita-citanya pada mau jadi tukang parkir apa? Ini lanjut nih. Lu enakan ceramah sampai jam 3 loh. Terus, Bu. Setuju? Sanggup?
lidah gua lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ingat kita yang ditunggu sama Nabi di depan pintu surga Allah. Kita yang diharapkan dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sampai kapan sih kita selalu nyakitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba lihat guru-guru kita, mereka dengan tenang, dengan amat, mereka amat, dengan amaliyahnya mereka, dengan sholat malamnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dia akan menjadi sesuatu yang bangga tatkala dipanggil oleh Allah, diperiksa amaliyah di dalam pikulannya, amaliyah jadi buka. Ya Allah, ini adalah umatku, kata Nabi. Kita bagaimana? Yang tiap hari bikin dosa, dari melek mata sampai mau tidur kita bikin dosa. Kalau dulu Nabi dilemparin kotoran, Nabi dilemparin batu, berdarah-darah wajah Nabi. Umat Nabi sekarang dengan membawa pikulan dosa, saat dipanggil oleh Allah, diperiksa oleh Nabi pikulan kita, tanpa sadar kita mengambil kotoran dosa tersebut, melemparkan ke wajah baginda Rasulullah SAW. Tubna ilallah, minta ampun kita kepada Allah. Wallahi, kita hidup di hati kita yang ada Nabi, tidak akan pernah sempurna keimanan kita di hadapan Allah. Ibadah kita tidak akan mampu untuk menyaingi para anbiya, para salihin, para sahabat Nabi, nggak bisa. Minimal karena rasa cinta kita kepada Nabi, ini akan mendorong kita, akan meningkatkan keimanan kita ke hadapan Allah. Insya Allah. Saya mau baca, ada satu amalan saya diajarkan oleh guru saya. Ini amalan bikin capek malaikat untuk nyatetnya. Mau nggak? Mau nggak? Yang kedua, saya kasih amalan pelunas hutang. Mau? Pelunas hutang mau nggak? Bayar. Amaliyahnya apa? Dibayar, mau salah. Nih, saya baca, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ada sebagian yang mengatakan ma huwa ahlu, nggak pakai bima, ma huwa ahlu. Jazaallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ada yang begitu. Ada juga yang sebagian ulama mengatakan jazaallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya, ini dibacanya kapan? Bebas. Berapa banyak? Bebas. Satu kali kita baca 1000 kebaikan dicatat oleh malaikat di hadapan Allah. Tadi kita udah baca berapa kali? Berapa kali? 3000 kebaikan. Ini sekarang malaikat masih nyatet nih. Ya, lu baca sampai tasbih lu muter berkali-kali, malaikat copot tangannya. Kenapa? Terus-terusan kebaikan-kebaikan kita tuh bakal dicatat di hadapan Allah. Insya Allah. Saya mengajak baca qasidah sama-sama, mau? Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah
الوصول وإلى حضرة الرسول. بسم الفاتحة. Apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan al-faqir, itu datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami haturkan kepada beliau Al-Habib Rifki Al-Idrus yang telah menyampaikan ceramah agamanya yang banyak manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan untuk kita semua, terutama untuk kalangan kaum muda-mudi. Mudah-mudahan kita dapat bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk kita meninggalkan